melayani kami pada malam hari ini. Biarlah agar supaya dia tetap tinggal dalam pengurapan Tuhan. Apa yang dia sampaikan benar-benar menjadi maunya Tuhan. Itu isi hatinya Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami percaya intervensi kuasa kegelapan sudah dihancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Keluar dari tempat ini, bahkan setiap hati dan pikiran kami, agar supaya kami hanya berfokus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami akan sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan untuk waktu yang luar biasa. Kita boleh ada di satu kesempatan yang spesial, istimewa. Doa semalam suntuk. Saya percaya, saya banyak kali berkata begini, biar kiranya yang kita buat bukan semata-mata program, tapi biar kiranya yang kita buat adalah sesuatu yang hendak menyukakan Tuhan, hendak membuat Tuhan akan bergerak melakukan sesuatu yang luar biasa. Saya percaya malam ini, manakala kita ada dalam kegiatan doa semalam suntuk, tidak akan sampai jam 5 pagi saudara, enggak. Kita akan langsungkan 2 season. Sesudah itu kalau seperti ini mungkin jam 2 atau jam 3 sudah selesai, kita masih punya waktu untuk istirahat. Oke, saya percaya kegiatan ini sudah sangat familiar sekali. Artinya walaupun memang tidak berlangsung secara rutin, tapi kita sudah sering kali atau sudah banyak kali melakukan bagian ini. Mungkin saya ingin kita share sejenak tentang menurut Anda apa doa semalam suntuk itu? Bagian yang dapat kita maknai atau apa yang hendak kita maknai tentang doa semalam suntuk? Sehingga waktu kita melakukan, kita memiliki sebuah pengertian firman dari apa yang kita yakini terhadap firman. Oke, sekali lagi, apa yang dapat kita maknai tentang doa semalam suntuk? Silakan, siapa yang mau? Sayap kanan atau sayap kiri atau sayap depan? Depan itu bukan sayap, Kang. Silakan. Tidak ada yang salah kalau saudara menjawab. Cuma sekedar hendak kita memaknai. Apa yang hendak kita maknai atau apa persepsi kita, apa pemaknaan rohani dari doa semalam suntuk yang kita pahami? Ya. Dapat mempertajam iman, Oke. Jadi doa semalam suntuk itu dapat mempertajam iman kita. Oke, ada lagi? Mana? Ya? Lebih dalam, oke. Lebih dalam lagi melekat dengan Tuhan. Jadi doa semalam suntuk membuat kita lebih dalam lagi melekat dengan Tuhan, semakin intim kita dengan Tuhan, kira-kira begitu. Tadi ada suara dari sayap kiri. Melawan keinginan daging, menarik. Melawan keinginan daging. Doa semalam suntuk itu melawan keinginan daging. Yang paling utama itu mata memang. Itu keinginan mata tuh memang, torang lawan, melawan keinginan daging. Ada lagi? Mana suara pemuda? Ada lagi? Mempertajam iman, semakin intim dengan Tuhan, melawan keinginan daging. Mana lagi? berkomunikasi dengan Tuhan secara terus menerus.
Di dalamnya ada praise and worship, pujian. Intinya ada satu fellowship, ada satu persekutuan dengan Tuhan. Oke, saya mau ingin kita maknai dulu dari peristiwa tentang dasar teologisnya, kira-kira di mana sih doa semalam suntuk itu. Tatkala Yesus sedang beberapa saat sebelum dia ditangkap oleh tentara-tentara Romawi, dia mengajak murid-murid untuk malam itu mereka berdoa. Jadi pada waktu itulah Yesus melakukan istilah kita doa semalam suntuk. Kalau kita perhatikan dalam cerita itu atau dalam peristiwa itu saudara, di situ berlangsung 2 season memang. Ada 2 season yang terjadi. Yesus doa dulu, dia amin, dia menjumpai murid-muridnya. Lalu dia bilang begini sama murid-muridnya, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Nah itu tadi, melawan keinginan daging. Ini memang Yesus berdoa, saya pastikan saudara, itu tidak di jam-jam 9, jam 8, tidak mungkin. Karena kalau jam-jam begitu, murid-murid masih boleh tahan mata itu. Tapi murid-murid orang tidak bisa tahan tuh mata, karena itu sudah ada di waktu yang subuh itu, di jam-jam 2, karena sesudah itu Yesus ditangkap. Jadi pemaknaannya seperti di situ, bahwa doa semalam suntuk dasar firmannya dari peristiwa yang dilakukan oleh Yesus tatkala dia akan atau beberapa saat lagi akan masuk dalam karya penyelamatan yang besar. Tetapi ada hal yang lain selain dari yang tadi disampaikan, ada 4 jawaban tadi tentang kita memaknai tentang bagian itu. Bagaimana di doa semalam suntuk iman kita dipertajam, kita semakin melekat dengan Tuhan, fellowship kita yang semakin dalam, mengalahkan keinginan daging, itu sesuatu yang biar kiranya itu akan dapat terjadi. Tapi kalau kita baca pada peristiwa yang terjadi di Taman Getsemani, doa Yesus pada waktu dia doa semalam suntuk, doa Yesus begini, Bapa, kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Itu doa yang Yesus ucapkan di doa semalam suntuk. Ternyata saudara, saya dapat memaknai begini, ternyata waktu kita mengambil waktu doa semalam suntuk, kita sedang menyerah kepada Tuhan, dan biar kiranya Tuhanlah yang akan bekerja pada kita. Amin saudara. Sekali lagi merujuk dari situ, lalukan cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Artinya Yesus menyerah total sama Tuhan, menyerah sama Bapa. Lalu biarkan Bapa yang akan men-take over hidupnya, biarkan Bapa yang akan mengambil alih seluruh keberadaan hidup. Doa semalam suntuk, mungkin bahasa tadi, mengalahkan kedagingan kita. Mungkin dalam bahasa yang lain saya dapat katakan, di dalam doa semalam suntuk kita menyerah sama Tuhan dan membiarkan Tuhan yang akan bekerja. Saya memaknai hal yang pertama di situ saudara, tentang doa semalam suntuk. Saudara perhatikan, waktu Yesus ada di doa semalam suntuk, lebih kurang 3,5 tahun pelayanan, tidak pernah Yesus berkata tidak bisa. Yesus dengan segala kekuatan kuasa yang ada padanya, yang mati saja bisa bangkit, apalagi yang cuma sakit, dengan segala hal terlalu mudah. Tapi saudara, di Getsemani itulah Yesus menyerah. Yesus menyerah. Itu sebabnya ada banyak istilah yang dipakai begini, Kalvari atau Golgota itu adalah kemenangan gereja, tapi Getsemani itu adalah kemenangan Yesus. Di Getsemani Yesus pernah menyerah. Waktu sudah di Via Dolorosa Yesus tidak pernah berkata menyerah, tapi di Getsemani Yesus pernah menyerah. Lalukan cawan ini daripada, karena dia tahu betapa berat penderitaan yang akan dia hadapi. Tapi Yesus mengalami satu kemenangan yang luar biasa.
Di Getsemani itulah ada satu kekuatan ilahi yang mengalir pada Yesus yang membuat dia mampu menjalani akan Via Dolorosa itu. Di Getsemani itulah Yesus diperlengkapi dan menjadi kuat menghadapi satu perjalanan hidup yang sangat-sangat luar biasa sukar. Tapi Getsemani memperlengkapi Yesus. Getsemani memperlengkapi dan membuat Yesus kuat. Dua hal ini yang dapatlah kita maknai dari apa sih yang hendak kita maknai dari doa semalam suntuk. Pertama, doa semalam suntuk adalah kita menyerah kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan yang mengintervensi penuh hidup kita. Yang kedua, doa semalam suntuk itu berangkat dari apa yang terjadi pada Yesus. Di sana Tuhan melepaskan kekuatannya. Di sana ketidakmampuan berubah menjadi sebuah kekuatan. Ketidakberdayaan berubah menjadi sebuah kekuatan. Dan saya percaya doa semalam suntuk yang kita buat akan membuat hal-hal yang luar biasa. Saya pernah hadir di satu ibadah raya di salah satu gereja. Gereja itu cukup besar, bahkan sangat besar. Lalu kami menerima warta jemaat. Warta itu agak lebih besar dari yang kita punya. Bahkan sudah mendekati semi tabloid gitu. Di situ ada khotbah, ada semua rubrik situ. Lalu ada jadwal kegiatan gereja. Saya kaget saudara ketika baca jadwal doa dari gereja itu. Senin doa semalam suntuk, Selasa doa semalam suntuk, sepanjang minggu doa semalam suntuk. Kita Riki bingung, bukan main ini. Tapi rupanya karena jemaat yang cukup banyak, mereka bergilir. Senin malam 10 kakak mungkin atau 20 kakak, Selasa malam 20 kakak, begitu. Sepanjang minggu atau itu berarti setiap hari memang mereka doa semalam suntuk. Setiap malam ada doa semalam suntuk. Tidak heran gereja itu mengalami ledakan-ledakan yang luar biasa. Itu di tempat pelayanan dari pendeta almarhum Yakob Nahuai yang saat ini dilanjutkan oleh anak Yohanes Nahuai. Saya lihat, Tuhan, setiap malam doa semalam suntuk. Setiap malam. Sekali lagi mungkin kalau orang yang setiap malam doa semalam suntuk memang langsung kurus orang, langsung mungkin ke depan orang boleh gilir stokang ada 200 kakak kok orang. Kalau seandainya bagi kelompok malam ini 10 kakak, 10 kakak, 10 kakak mungkin boleh toh. Setiap malam boleh dapat doa semalam suntuk. Tetapi sekali lagi di sana kita akan melihat kekuatan-kekuatan Tuhan mengalir pada gereja yang tatkala membangun walaupun tidak mengkultuskan doa-doa yang ada. Kalau begitu doa semalam suntuk itu penting, kong doa yang lain tidak penting. Bukan, sama nilainya. Tetapi ada satu bagian yang sangat menarik di sana karena di bagian itu kita benar-benar kalau apalagi rupa malam begini ya tadi salah satu mengalahkan ini keinginan daging dan ada banyak hal yang bisa kita nikmati dan kita alami di sana. Oke. Baik. Tadi di publikasi saya katakan doa semalam suntuk ini akan terdiri dari beberapa bagian. Ada praise and worship, ada firman, ada sharing. Sebentar mungkin sebelum masuk season kedua ada games. Gitu. Yang penting malam ini kita mau menikmati Tuhan. Oke, kita baca dulu satu ayat. Buka sama-sama Wahyu Fatsal 8. Wahyu Fatsal 8. Ayatnya yang ke-5. Kita baca ayat 5. Oke, yang sudah dapat katakan yes. Ayat 5. Fatsal berapa? Oke. Wahyu 8 ayat 5. Dengan suara yang keras kita baca. 2, 3. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Saya mau ingin dengar suara dari Force Community ketika baca ayat 5. 2, 3.
Oke, sekarang suara dari Kompas. Boleh Kang, biar cuma 4 orang, orang bisa mengimbangi ini suara dari pemuda. 3. Lalu malaikat itu mengambil pedupan itu, mengisinya dengan api dari mesbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bumi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Katakan amin. Oke, sekarang yang paling cantik-cantik. Wanita-wanita. 3. Katakan amin. Rupanya orang jadwal libur berubah ya. Yang menurut kalender besok sebenarnya. Tapi katanya libur ditunda ke hari Rabu. Jadi baguslah kalau malam ini orang doa semalam suntuk. Besok orang nak bisa jalan. Nanti hari Rabu orang berjalan. Karena libur. Oke. Saya tertarik dengan satu kalimat yang pendek di ayat 8. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Saudara, sebelum Tuhan datang pada kali yang kedua, akan ada tanda-tanda zaman yang akan mengawali peristiwa besar yang kita nantikan bersama, yaitu kedatangan Yesus Kristus pada kali yang kedua. Nah, peristiwa atau kedatangan Kristus, ada hal-hal yang terjadi baik di bumi, baik di angkasa yang dicatat dalam Alkitab. Ada gambaran yang digambarkan dalam Alkitab, itu adalah sebuah gambaran secara khusus dalam kitab Wahyu. Itu adalah gambaran sebuah bentuk kiasan yang bisa saja dia tidak bermakna real seperti itu dalam beberapa tafsiran para teolog. Artinya ada bagian-bagian yang itu kiasan. Salah satu yang sedang menarik saudara, kalau diskusi hari-hari ini apalagi dengan fenomena COVID saudara, kalau saudara perhatikan antikris dengan simbol 666 itu bagi beberapa teolog mereka katakan itu hanya sekedar sebuah simbol katanya. Itu dalam bentuk kiasan. Dia tidak real begitu. Tapi ada yang berkata itu real, memang harus begitu terjadi. Ada teolog berkata yang dimaksudkan tentang yang ditanam di dahi dan di tangan itu kiasan. Sampai begitu, semakin membingungkan juga kalau kita belajar. Kalau kita lihat pada gambaran-gambaran yang lain tentang binatang yang muncul dari dalam laut, pastikan itu sebuah bentuk bagaimana Tuhan sedang menggambarkan tentang sebuah kekuatan. Dalam Alkitab mencatat seperti itu. Tetapi ada bagian yang memang real seperti itu. Jadi terjadi gempa bumi, hal-hal yang mengerikan, itu bukan kiasan, itu memang akan terjadi begitu. Jadi kita tidak bisa maknai ketika kita baca pada Fatsal berapa itu, Fatsal 6 tentang muncul binatang-binatang, Fatsal 13 itu kiasan, lalu kita akan mengartikan hal yang lain bahwa itu sama, semua yang ada dalam kitab Wahyu itu kiasan. Tidak, ada bagian yang memang Tuhan seperti mempergunakan sebuah analogi, sebuah gambaran. Tapi ada gambaran yang dicatat dalam Alkitab itu memang real begitu. Itu memang terjadi seperti itu. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sebelum Yesus datang pada kali yang kedua. Ada peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Salah satu pada Fatsal 8 yang dicatat tadi. Itu sesuatu yang akan terjadi. Tetapi saya sangat percaya pula saudara. Dengar sekali lagi. Saya sangat percaya pula bahwa tatkala kitab Wahyu itu disampaikan, dia juga memberi makna rohani. Dia memang memberi sebuah penjelasan, dia hendak menceritakan tentang ini loh peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Tetapi dia juga memberi makna rohani. Karena kalau seandainya kitab Wahyu hanyalah sekedar sebuah kitab yang menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang akan datang, maka tidak ada beda dengan pernyataan Rocky Gerung pada beberapa waktu yang lalu, itu kitab fiksi. Kalau kita hanya mempercayai pada konsep itu sebabnya saudara saya sangat mempercayai memang kitab Wahyu dia menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum Tuhan datang, pada waktu Tuhan datang, dan sesudah Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang ada peristiwa-peristiwa yang terjadi baik dalam bentuk kiasan, dalam bentuk sesuatu yang real, tetapi dia juga memberi makna rohani. Jadi ada makna rohani di sana. Contoh,
Wahyu Fatsal berapa itu? 12 mungkin. Lalu naga itu dia menyeret dengan ekornya, menyeret sepertiga bintang di langit. Saya waktu khotbah KKR, khotbah tentang ayat itu. Lalu saya buat sebuah gambaran rohani. Rupanya ada satu hamba Tuhan yang hadir di KKR itu. Lalu ada di sebuah kelas teologia, saya kebetulan ada di situ dan hamba Tuhan tersebut juga sedang duduk belajar sama-sama. Ketika dosen sementara mengajar, menceritakan tentang bagian-bagian itu, lalu dia mengangkat tangan, dia bertanya begini. Lalu kira-kira benarkah gambaran tafsiran dari pendeta tentang ekor naga menyeret sepertiga bintang di langit, bahwa itu menggambarkan tentang anak-anak Tuhan? Dengan lantangnya dosen berkata, salah. Dia tidak bermaksud begitu. Itu tidak menceritakan begitu. Lalu dosen tanya begini, siapa yang khotbah itu? Karena tuh dosen tanya begitu, dia pun bilang begini, Pendeta Calvin Wawuruntu. Di mana tadi? Oh, rupanya di KKR, satu KKR saya pernah khotbah tentang itu. Karena kebetulan saya yang ngantar ini dosen ini, hamba Tuhan ini, di mobil saya tanya begini. Pertanyaan saya begini, dia seorang doktor teologi, pimpinan gereja di Sulut juga yang beberapa waktu saya sering di Sorong ngantar dia. Saya tanya begini kepada hamba Tuhan tersebut, Om, kita mau tanya, esensi dari kita dengar firman itu apa? Pengetahuan atau penerapan? Dia langsung bilang, penerapan. Saya bilang yang saya khotbah itu penerapan, bukan pengetahuan. Memang kalau konteks pengetahuan itu tidak sedang bicara dalam konteks itu, kalau pengetahuan. Tapi kalau kita bicara penerapan, kita bisa menggambarkan bahwa kita perlu waspada gereja Tuhan. Karena iblis dengan kekuatannya dia punya kemampuan untuk menyeret kita, sehingga kita jatuh. Itu penerapan. Walaupun dalam ayat itu tidak menggambarkan. Nah, karena itu saudara, kenapa saya mau menjelaskan ini? Untuk memberi sedikit pengertian, pemahaman, untuk kita mengerti di mana letak bagian yang hendak saya sampaikan pada malam ini. Jadi kitab Wahyu itu adalah kitab menceritakan tentang hal-hal yang akan terjadi sebelum Tuhan datang, pada waktu Tuhan datang, dan ketika Tuhan sudah datang. Kitab Wahyu mencatat itu. Tetapi selain dari hal itu dapat kita maknai, firman Tuhan itu dia punya penerapan rohani. Ada makna rohani pula di sana. Nah, mari kita lihat ayat yang ke-8 dari perspektif itu. Saya mau ingin visualisasikan begini. Tuhan mengambil sesuatu dari mezbah itu, dia olah itu, lalu terjadi satu bahan peledak. Lalu ayat tadi berkata, lalu Tuhan lempar itu ke bumi, lalu terjadi ledakan di bumi. Saya percaya saudara, saya sangat-sangat percaya saudara, bahwa hari-hari ini Tuhan sedang melakukan sesuatu untuk membuat ledakan-ledakan yang besar terhadap gereja Tuhan dan terhadap orang percaya. Sekali lagi, saya sangat percaya hari-hari ini Tuhan sedang atau Tuhan hendak membuat ledakan yang besar terhadap gereja Tuhan, terhadap orang-orang percaya yang kita imani dari ayat ini. Bagaimana Tuhan melakukan sesuatu untuk terjadinya ledakan. Katakan bersama, terjadi ledakan. Berapa banyak yang percaya bahwa JPA akan mengalami ledakan yang luar biasa? Yang percaya katakan haleluya dengan keras. Dengar, percaya, imani bahwa Tuhan sedang bergerak untuk membuat ledakan-ledakan yang besar. Saudara, kalau Tuhan buat sebuah ledakan, itu luar biasa. Kalau Tuhan sampai lempar sesuatu di JPA, lalu dia terjadi sebuah ledakan, itu sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Saya coba ingin melihat dulu
beberapa contoh sederhana tentang kalau ledakan itu terjadi. Coba kita lihat dulu sebentar. Mazmur 24. Lihat dulu ayat ini, Mazmur pasal 24. Ayatnya yang ke-7. Sama-sama kita baca. 2, 3. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Katakan amin. Dalam gambaran ini saudara, pintu itu sedang tertutup. Lalu Tuhan bicara, terangkatlah pintu-pintu yang berabad-abad lamanya tertutup. Saudara, kalau Tuhan buat sebuah ledakan, pintu-pintu yang tertutup pasti terbuka. Sekali lagi dengar, kalau Tuhan buat sebuah ledakan, maka pintu-pintu yang bahkan berabad-abad lamanya tertutup pasti terbuka. Saya terlalu percaya saudara, kalau Tuhan buat ledakan di gereja ini, pintu-pintu yang tertutup itu dia akan terbuka. Pintu pertobatan dia akan terbuka, akan mengalir jiwa-jiwa. Pintu keselamatan itu akan terbuka, pintu berkat itu akan terbuka, pintu kemurahan itu akan terbuka. Jemaat Tuhan yang ada di tempat ini akan mulai mengalami sesuatu yang luar biasa dari pintu yang terbuka. Ayat ini berkata, masuk Raja kemuliaan. Saudara, kalau pintu-pintu itu terbuka, yang akan terjadi adalah Raja kemuliaan itu akan masuk. Dan kalau dia masuk, dia akan menciptakan hal-hal yang luar biasa. Waktu Tuhan buat ledakan, Wahyu 8 tadi, Tuhan ambil dari mezbah pedupan itu, lalu dia lempar, puff, terjadi sebuah ledakan. Pertama saudara yang saya lihat, kalau ledakan itu terjadi, pintu-pintu yang tertutup, dia pasti terbuka. Katakan bersama, pintu yang tertutup pasti terbuka. Dengar bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, dengar saya mau katakan. Kalau Tuhan buat ledakan, maka pintu-pintu yang tertutup atas hidupmu, dia akan terbuka. Setan banyak kali tutup pintu-pintu itu. Dia tutup pintu berkat, dia tutup pintu kemurahan, dia buat banyak hal. Dia tutup semua pintu. Kita tidak berdaya, kita selalu tertekan, kita ada dalam keadaan yang buruk, kita ada dalam hari-hari hidup yang sukar dan sulit. Why? Ada pintu-pintu yang setan tutup atas kita. Kita mau maju, tidak ada jalan yang terbuka. Kita mau bergerak, semua serba sempit. Bayangkan saudara, kalau seandainya kita terkurung di satu tempat yang sangat sempit, yang sangat kecil. Saya beberapa kali melihat sebuah tayangan, beberapa orang atau sekelompok orang yang terjebak di lift. Ketika mereka masuk dalam lift, lalu mati lampu, lift tidak bisa bergerak, dong tak tutup di situ. Aduh, dong kepanikan itu. Sesuatu yang menakutkan terjadi, nggak bisa buat apa-apa. Kenapa? Karena mereka sedang ada di ruangan yang sempit, yang kecil, lalu pintu itu tertutup. Tapi dapatkah kita bayangkan kalau pintu itu terbuka? Dengar jemaat Tuhan yang saya kasihi, kalau Tuhan buat ledakan, pintu-pintu itu akan terbuka. Saya percaya momentum doa semalam suntuk malam ini, kita sedang buat biar kiranya Tuhan akan buat sebuah ledakan, sehingga pintu-pintu yang tertutup atas gereja ini akan terbuka. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Pintu-pintu yang tertutup atas hidupmu akan terbuka. Saya punya satu keyakinan ini saudara, kalau Tuhan yang lakukan itu, tidak ada satu setan manapun yang akan dapat membatalkan itu. Tidak ada. Saya mau ingin pastikan sekali lagi, kalau Tuhan buat ledakan, pintu-pintu itu akan terbuka. Yang tertutup beranya. Kita hidup dalam keadaan yang tidak ada damai, tidak ada sukacita. Ya, kita mungkin senyum, tapi kadangkala penderitaan, pergumulan membuat kita mengalami tekanan yang luar biasa. Tapi kalau Tuhan buat ledakan, pintu itu akan terbuka, engkau akan hidup bersukacita, bergembira bersama dengan Tuhan. Bukan berarti tidak ada masalah, pasti ada. Ayat 3 dan ayat 4. Oke, kita baca sama-sama. 2, 3.
Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anak laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Nada amin. Saya sangat berantusias kalau membaca bagian firman Tuhan ini. Kalau Tuhan buat ledakan, saudara, maka akan terjadi kebangunan rohani. Katakan bersama, akan terjadi kebangunan rohani. Ayat tadi berkata, saudara, bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun. Berduyun-duyun itu bukan 1-2 orang, saudara. Itu sekelompok besar gitu. Kalau dalam bahasa yang agak sedikit ekstrim, gerombolan begitu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepadamu. Bahkan firman Tuhan berkata, anak laki-laki dan perempuan akan digendong, mereka akan datang kepada Tuhan. Saya mau katakan, saudara, kalau Tuhan buat ledakan, akan ada kebangunan rohani yang besar. Saya rindu JPA akan menjadi titik awal dari kebangunan rohani yang besar atas Minahasa Utara. Saya rindu JPA akan menjadi titik awal kebangunan rohani besar Tuhan akan buat atas tanah ini. Saya punya mimpi dan punya visi itu. Bagaimana kita perlu melihat dan menangkap momentum itu. Karena momentum itu tidak selalu dia datang. Momentum itu ada waktu dia datang, tapi ada waktu dia lewat. Tadi malam ketika lagi nonton Piala Thomas, di angka-angka yang cukup menegangkan, biasanya pemain lawan mengulurkan waktu. Dia alasan minum lah, dia akan buat sekian banyak alasan. Dia akan pilap suar walaupun nak basuar, dia minum walaupun. Kenapa? Saya bilang sama anak-anak yang lagi nonton, kenapa dorang bikin begitu? Karena pemain lawan hendak menghentikan momentum. Karena kalau yang pemain Indonesia dia lagi leading point, itu momentumnya dia. Lawan itu akan sulit untuk menghentikan momentum itu. Bagaimana caranya menghentikan momentum? Dia akan buat spiritnya agak down gitu. Kalau Sota berhenti kan, permainan terhenti 1-2 menit, dia punya pasti ada secara psikologi akan begitu. Torang kalau makan, kalau seandainya lagi lapar, makan rupa tergantung. Kong torang tak tunda 10 menit, masih lapar sebenarnya, torang tak tunda 10 menit, aduh, memasak akan ulang dulu, mau makan. Pasti ketika selesai itu torang so hilang tuh gairah makan. Kenapa? Momentumnya lewat. Itu yang biasa, pemain-pemain lawan selalu buat begitu. Saudara, kita perlu menangkap momentum. Kalau Tuhan lakukan sesuatu bagimu, anak-anak muda dengar, ketika Tuhan buat sesuatu itu momentum Tuhan bagimu, tangkap itu. Karena kalau tidak, momentum itu dia akan lewat. Saya mau menangkap momentum Tuhan atas daerah ini. Saya mau menangkap momentum Tuhan atas gereja ini. Saya terlalu percaya kebangunan rohani itu akan terjadi. Kita perlu sedikit membuka mata rohani kita. Itu terjadi, saudara. Setiap minggu, setiap kali saya tanya begini, adakah orang baru? Pasti ada saja. Pasti akan ada. Tadi kami mengunjungi satu ibu yang lagi ulang tahun. Saya kan tidak tahu kehadiran, apalagi ada pakai masker, so tahu mana tuh orang baru dan sebagainya. Lalu ibu itu bilang begini, tuh hari Minggu itu kemarin tuh ini ada. Tuh ini ada, dorang ada. Yang saya mau katakan begini, saudara, momentum itu Tuhan sedang buat. Saya cuma mau ingin pastikan kalau Tuhan buat ledakan, pintu-pintu yang tertutup dia akan terbuka dan akan terjadi kebangunan rohani. Kita perlu menangkap momentum. Kalau terjadi kebangunan rohani, saudara, saya melihat ada bagian yang lemah. Saya dapat katakan begitu. Belum terlalu kuat. Pelayanan pemerhati. Pelayanan pemerhati. Itu memang kita
agak-agak sedikit kadangkala masih harus ini lihat. Ada orang baru, kadangkala approach kita sangat kurang. Pendekatan kita biarkan mereka, padahal sebenarnya kalau saudara perhatikan gereja-gereja yang lain saudara, gereja-gereja yang pelayanan mereka biasa-biasa, ibadah biasa, pelayanan, tapi mereka punya approach terhadap orang-orang baru yang datang. Itu luar biasa. Dari tanpa parkir saja dorong semua, mari dah. Tinggal di mana bla bla dan sebagainya. Kadangkala saya bersama Ibu Gembala kelabakan juga di sana. Memang perlu memperkuat tim ini. Karena kadangkala itu ada dia lewat begitu, karena kita tidak memperhatikan bagian itu. Saya berharap ke depan mungkin pemuda-pemuda, Romi dan kemarin kan ditugaskan itu, bapak-bapak, ibu-ibu, tangkap momentum ini. Karena sesuatu yang luar biasa Tuhan mau buat, dibutuhkan juga kesiapan kita. Katakan amin. Pertama saudara, kalau Tuhan buat ledakan akan terbuka pintu-pintu yang tertutup. Yang kedua, akan terjadi kebangunan rohani. Terakhir saudara, ayat 5. Coba saudara baca Yesaya tadi 60 ayat 5. 2, 3. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab katakan amin dengan paling keras. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa. Sekali lagi yang percaya katakan amin dengan keras. Saudara, saya waktu baca ayat ini, saya berpikir begini, bagaimana sih caranya Tuhan akan buat ini? Bagaimana sih caranya Allah akan menggenapkan ayat Yesaya 60 ayat 5, kekayaan bangsa-bangsa akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan bagaimana? Kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepada. Bagaimana sih caranya? Lalu saya baca satu buku dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan, Maurice Cerullo. Dia bicara tentang pemindahan kekayaan Allah. Lalu saya bilang, wow, luar biasa. Saudara tahu bagaimana cara Allah memberkati Israel ketika mereka diperbudak di Mesir? Satu malam, dalam tempo satu malam, Allah pindahkan kekayaan Mesir, pindah pada orang Israel. Waktu mereka keluar, bukankah itu mereka budak? Bukankah mereka itu orang-orang yang pekerja kasar di Mesir? Tapi pada waktu mereka keluar, Allah pindahkan kekayaan orang Mesir pada orang-orang Israel. Dalam tempo satu malam. Orang-orang Mesir datang bawa emas pada mereka, kasih emas, bla bla semua. Allah pindahkan. Saya mau katakan saudara, Allah punya berjuta-juta cara untuk memindahkan kekayaan itu datang pada kita gereja Tuhan. Katakan amin. Kalau ledakan itu terjadi, maka kita akan lihat pintu yang tertutup akan terbuka. Kita akan lihat kebangunan rohani itu akan terjadi. Dan kita akan lihat keberkatan-keberkatan ilahi akan terjadi pada kita. Yang percaya tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Kita kembali ke ayat pokok. Saya tutup dengan bagian ini. Lihat Wahyu pasal 8 tadi. Ayatnya yang kelima tadi. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari Dari mezbah. Apa sih yang ada di mezbah itu? Mundur dulu ayatnya yang ke-3 mulai. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu di hadapan Allah. Saudara, saya mau singkat begini saudara. Ternyata bahan baku dari ledakan besar yang terjadi itu dua. Pertama kemenyan, yang kedua doa. Dari ayat tadi yang kita baca,
ada kemenyan, dan ada doa. Dari dalam mezbah itu lalu Tuhan ambil itu, diambil dengan api, lalu dilemparkan. Terjadi sebuah ledakan yang luar biasa. Saudara, kemenyan itu adalah sebuah alat yang selalu dipergunakan untuk memberikan sebuah aroma yang harum. Kemenyan itu ketika dibakar dia akan memberi aroma, dia akan mengalirkan bau yang semerbak. Lalu akan ada doa di sana. Itu menggambarkan apa sih? Itu menggambarkan tentang pujian, penyembahan yang laksana kemenyan dan doa. Saudara, pujian, penyembahan dan doa akan membuat ledakan yang besar. Gereja yang di dalamnya ada pujian, penyembahan yang laksana kemenyan dan ada doa, saya mau katakan kita tinggal tunggu ledakan itu akan terjadi. Kita tinggal tunggu kapan waktu itu, waktu ledakan itu akan terjadi. Kita tidak perlu berurusan dengan kapan sih waktu itu, tidak perlu. Yang perlu kita buat adalah persiapkan kemenyan dan doa itu. Waktu kemenyan dan doa itu, ayat tadi berkata ada kemenyan dan ada doa. Malaikat itu bawa di atas mezbah. Lalu Tuhan ambil dan dia lempar. Terjadi ledakan. Ketika pujian penyembahan kita itu sampai membuat Tuhan yang di tahta dia berdiri. Oh, itu luar biasa. Para pelayan-pelayan pemuji, pemain-pemain musik, para worship leader, singers, penari-penari, dengar, engkau punya beban yang berat. Untuk terjadinya sebuah ledakan atas gereja ini, salah satu unsur yang penting kemenyan itu akan mengeluarkan sebuah aroma yang wangi, itu juga bergantung darimu. Kadangkala kemenyan itu dia tidak bisa mengeluarkan aroma yang tidak mengenakan gitu. Kenapa? Kadangkala ada bagian-bagian yang kita lakukan ya biasa-biasa. Tadi kami sharing dengan salah satu keluarga, dia mengeluh tentang anggota keluarga yang aduh Bapak Gembala, pamalas sekali mau pergi di gereja. So segala macam. Kita udah berdoa supaya kok dia sakit. Nah, karena dia sakit baru dia datang di gereja. Begitu. Dia bilang, enggak sudah kita supaya dia semua pergi di gereja. Dia berdoa. Lalu saya bilang begini. Saya beberapa kali, saya mohon untuk saudara pelayan-pelayan pemuji dengar semua. Saudara kan semua pelayan pemuji dengar. Saya banyak kali berkata begini. Ajaklah orang itu datang di gereja satu kali saja. Ajak mereka, pakai tanda kutip lagi, paksa kalau perlu, datang di gereja. Selanjutnya itu urusan Tuhan. Dan saya saudara beberapa kali dalam pelayanan melihat pengalaman itu. Saya katakan kepada seorang ibu ketika dia hendak bergumul dengan suami terkait dengan mau kemana mereka dalam kejemaatan. Aduh Bapak Gembala bla bla bla. Saya cuma bilang begini, bawa dia satu kali saja di gereja. Akhirnya dengan berbagai cara dia bawa di gereja. Ketika dia datang di gereja, dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Pada akhirnya dia penuh antusias. Itu sebabnya saya selalu berkata begini saudara. Pelayan-pelayan pemuji, kita punya tugas yang berat. Apa tugas kita? Buat jemaat Tuhan sampai menikmati Tuhan di ibadah. Karena kalau sampai jemaat tidak bisa menikmati Tuhan, nah ini problem ini. Kita punya tugas adalah sebagai pemain musik, saya punya tugas jemaat harus menikmati Tuhan lewat permainan musik saya. Saya sebagai penari, jemaat Tuhan harus menikmati Tuhan lewat tarian saya. Saya sebagai worship leader, jemaat Tuhan harus menikmati Tuhan. Saya mau katakan kalau pujian penyembahan kita itu laksana kemenyan yang mengeluarkan aroma bagi Tuhan, ledakan itu akan terjadi. Saya banyak kali berkata kalau saya briefing dengan tim pemuji, saya banyak kali bilang begini.
Kalau mau ukur tentang pelayanan, dijauhkan Tuhan untuk ada kebanggaan, dijauhkan Tuhan. Kadang-kala saja lihat tuh di gereja-gereja, perasaan masih tapi staf gembala tuh lebih daripada dorang. Kadang, tapi itu pelayanan yang, kenapa? Pujian penyembahan itu begitu luar biasa. Pujian penyembahan laksana kemenyan, tidak heran ledakan-ledakan itu terjadi. Dengar jemaat Tuhan, kalau kita buat sebuah pujian penyembahan yang luar biasa, itu adalah bahan baku untuk terjadinya ledakan-ledakan yang luar biasa. Pujian penyembahan dan doa, itu yang akan membuat ledakan itu terjadi. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Mari tunduk kepala, kita berdoa dulu untuk firman. Mari semua bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Kami percaya kami adalah orang-orang yang akan melihat dan mengalami ledakan-ledakan itu. Kami percaya kami adalah orang-orang agen-agennya Tuhan. Untuk kami melihat kebangunan rohani itu akan terjadi. Terima kasih Tuhan untuk lawatan firman bagi kami. Terima kasih untuk sentuhan-sentuhan ilahi bagi kami. Haleluya. Mari saudara mulai angkat hatimu, angkat suaramu. Mulai angkat hatimu menyembah Tuhan. Oh Tuhan, sebab Engkau Tuhan besar. Kami mau penyembahan kami laksana kemenyan yang mengeluarkan wangi yang harum, bukan hanya dari kata-kata yang indah, tapi dari hati yang tulus. Oh Tuhan, Jesus, haleluya, haleluya. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya Tuhan, bumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Katakan bersama dari awal. Selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Oh, janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya, selamanya ku cintai dengan segenap hati kami Tuhan, tempat kediaman-Mu Tuhan. Oh, selamanya ku kagumi. Oh, kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Lagi katakan selamanya. Oh Tuhan, selamanya ku cintai
Yes Lord, tempat kediaman-Mu Tuhan, selamanya Tuhan, ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Kau ku ingkari kasih-Mu selalu ada untukku. Bolehkah sekali lagi katakan selamanya, oh Tuhan, selamanya ku cintai dengan segenap hati kami Tuhan. Semua yang ada pada kami Tuhan, oh bumi kasih-Mu Tuhan, Mu tiada batasnya, takkan pernah Kau ku ingkari kasih-Mu selalu ada untukku. Yes. Biar kiranya kemenyan yang terbaik itu yang kita beri, sebuah bau yang wangi yang kita beri bagi Tuhan. Oh Tuhan, haleluya. Kamilah generasi yang akan melihat ledakan-ledakan itu Tuhan. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Jesus, Jesus, Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji, terpujilah nama-Mu Tuhan. Yes Lord. Haleluya, haleluya. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, haleluya, haleluya. Yes, yes. Biar kiranya penyembahan kita laksana sesuatu yang harum. Oh Tuhan, haleluya. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan. Oh Jesus, Jesus. Yes, nikmati Tuhan dan alami Tuhan. Haleluya, oh Tuhan. Jesus, yes Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Roh Kudus, api-Mu ya Roh Kudus, api-Mu Roh Kudus bakar kami,
mengalami ledakan-ledakan itu Tuhan. Mari nyatakan kerinduan-Mu. Katakan kami mau mengalami ledakan-ledakan itu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Jesus, Jesus, Jesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Bukankah kita percaya bahwa Dia ada bersama dengan kita? Dan kalau kita percaya Dia ada bersama kita, maka kehadiran Tuhan akan menghadirkan kuasa. Kehadiran Tuhan akan menghadirkan mujizat. Kehadiran Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Mari kita berdiri bersama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini. Oh, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi dengan iman. Ku yakin Kau hadir. Yes. Haleluya Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, nikmatilah bahwa Dia hadir dengan kita. Haleluya, haleluya. Oh, besar Engkau Tuhan. Besar Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Dahsyat Kau Tuhan. Kau hadir di sini Tuhan. Mujizat itu kan terjadi. Haleluya. Oh Tuhan, lawat kami ya Roh Kudus. Lawat kami ya Roh Kudus. Oh lawat
Roh Kudus. Yes Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Oh, yes Tuhan, dalam nama Yesus, jamah setiap kami ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya, oh Tuhan, yes, haleluya, haleluya, Jesus, Jesus, haleluya, haleluya. Ledakan itu bagi kita malam ini. Yang mau buat ledakan-ledakan itu bagi kita. Oh Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, tak ada yang sama seperti Kau Tuhan. Oh, yes. Yes.
dapat terjadi sekarang ini. Saudara, firman Tuhan kita telah dengar malam ini. Kita minta biar kiranya ledakan itu pun akan terjadi di gereja ini. Kita minta biar kiranya Tuhan akan buat ledakan-ledakan yang dahsyat atas gereja ini. Kalau ledakan itu terjadi, maka akan ada kebangunan rohani. Kita akan lihat pintu-pintu yang tertutup akan mulai terbuka. Mari saudara, secara serempak semua bersuara. Kita berdoa, kita minta Tuhan buat ledakan atas gereja ini, buat kebangunan rohani. Mari semua mulai berdoa, semua mulai berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami berdiri atas janji firman ini, bahwa benar kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Firman-Mu itu ya dan amin. Malam ini kami dengar firman yang meneguhkan kami, bahwa kalau Tuhan melakukan sesuatu, maka akan ada ledakan-ledakan yang besar akan terjadi. Kami minta malam ini di doa semalam suntuk ini, Tuhan, buatlah ledakan itu atas gereja ini, di dalam nama Yesus Kristus. Buatlah ledakan-ledakan dahsyat atas gereja ini. Buat ledakan-ledakan yang luar biasa bagi gereja ini, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Tatkala ledakan-ledakan itu terjadi, kami akan lihat kebangunan rohani itu akan terjadi. Kami akan lihat orang-orang yang jauh dari Tuhan mulai datang kepada Tuhan. Orang-orang yang selama ini melakukan hal-hal yang jahat, terlibat dalam berbagai kejahatan dan dosa, Tuhan akan bawa mereka mengalami Tuhan di tempat ini. Ketika kebangunan rohani terjadi, kami akan lihat jiwa-jiwa yang selama ini sedang menuju pada kebinasaan. Tuhan akan mulai bawa mereka datang di tempat ini, datang di gereja ini. Buat ledakan itu atas gereja ini, Tuhan. Buat ledakan atas gereja ini, Tuhan. Kami akan lihat petobat-petobat baru Tuhan akan mulai bawa di gereja ini. Akan ada anak-anak muda, akan ada orang-orang tua, baik bapak-bapak, ibu-ibu. Mereka mulai datang kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus, kebangunan rohani ini terjadi di gereja ini, Tuhan. Kebangunan rohani ini terjadi atas gereja ini. Yes, Tuhan. Kami minta Tuhan, buat kebangunan rohani ini atas gereja ini, Tuhan. Kalau selama ini ada pintu-pintu yang tertutup, ada pintu-pintu mungkin yang tertutup atas gereja ini, ketika ledakan itu terjadi, pintu-pintu yang tertutup akan terbuka dalam nama Yesus. Kami akan melihat kegerakan besar itu akan terjadi. Kami akan lihat orang-orang dari berbagai pelosok dari daerah yang ada di Air Madidi Raya ini, bahkan ada yang di luar dari Air Madidi Raya. Mereka akan mulai datang kepada Tuhan, mencari Tuhan. Tuhan akan buat sebuah rasa lapar dan haus yang dalam. Si orang-orang akan mulai cari Tuhan. Hujan pertobatan terjadi, hujan kebangunan rohani terjadi. Oh haleluya. Kedar Nebayot yang ada di sekitar kami, saudara doakan Kedar Nebayot. Ada orang-orang muslim yang di sekitar kita. Doakan mereka, doakan mereka, biar kiranya hujan keselamatan akan terjadi. Kami minta dalam nama Yesus. Kedar Nebayot, firman-Mu berkata Kedar Nebayot akan menjadi semarak di rumah Tuhan. Kami minta dalam nama Yesus, kami akan melihat kebangunan rohani akan menjangkau Kedar Nebayot. Orang-orang yang selama ini melakukan agama-agama tradisi, roh-roh agamawi yang kuat, kami minta dalam nama Yesus Tuhan mulai bawa mereka. Haleluya. Saudara doakan keluarga saudara. Ada mungkin keluarga dekatmu, anak-anakmu mungkin, istri, suami, orang tua mungkin. Doakan biar kiranya Tuhan pun akan lawat mereka. Tuhan akan lawat mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, selamatkan keluarga kami, Tuhan. Buat kebangunan rohani pada keluarga-keluarga kami, Tuhan. Masih banyak di antara anggota keluarga kami, ada anak-anak kami mungkin, ada suami, ada istri, ada orang tua kami, Tuhan, yang mungkin mereka masih jauh dari Tuhan. Mereka masih jauh dari anugerah kemurahan Tuhan. Malam ini kami minta dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Kristus, hujan keselamatan itu akan terjadi.
Hujan pertobatan itu akan terjadi. Oh, dalam nama Yesus. Generasi Kornelius diselamatkan Tuhan. Generasi Kornelius, selama ini mereka tidak menerima satu kebenaran firman tentang baptisan. Kami minta dalam nama Yesus, selamatkan mereka Tuhan. Selamatkan mereka Tuhan dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Sentuh hati mereka Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara mulai memperkatakan kata-kata profetik atas gereja ini. Saudara mulai memperkatakan kata-kata iman atas gereja ini. Berkata dengan iman, JPA akan menjadi besar, JPA akan berdampak, JPA akan mengalami lawatan. Saudara mulai ucapkan kata-kata berkat ini. Mari silakan semua mulai berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami lepaskan berkat atas gerejamu ini Tuhan. JPA akan menjadi gereja yang luar biasa, karena ada Tuhan yang sedang bergerak atas gereja ini. JPA akan menjadi alat yang besar di tangan Tuhan. JPA akan berdampak dengan kuat dalam semua segmen pelayanan. JPA akan memberi dampak yang luar biasa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, kami melepaskan berkat atas gereja ini. Berkat-berkat yang dahsyat dari Tuhan mulai tercurah atas gereja ini, sehingga setiap mereka yang beribadah di gereja ini akan mulai menikmati berkat-berkat itu. Di dalam nama Yesus, segala berkat-berkat yang terbaik dari sorga, berkat Abraham, Ishak dan Israel, tercurah dan terjadi atas gereja ini. Di dalam nama Yesus, diberkati gereja ini Tuhan. Diberkati gereja ini Tuhan. Gereja ini akan mulai bergerak dalam sebuah dimensi yang baru, dalam sebuah dimensi yang berbeda. Kami akan naik pada level yang lebih lagi. Kami akan naik pada level yang lebih lagi. Ibadah-ibadah di gereja ini bukan ibadah tradisi, tapi ibadah di gereja ini akan berubah atmosfer itu. Atmosfer di gereja ini akan berubah. Atmosfernya akan berubah. Ketika ada orang-orang yang datang beribadah, ada atmosfer sorga yang sedang bergerak. Mereka yang datang dengan lemah akan diberkati. Mereka yang sakit disembuhkan. Yang tertutup jalan dibukakan jalan. Karena atmosfer gereja ini Tuhan mulai ubah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala berkat-berkat yang terbaik dari Tuhan terjadi di gereja ini. Terakhir saudara, doakan seluruh jemaat. Firman Tuhan berkata tadi, kalau ledakan itu terjadi, maka kelimpahan berkat itu akan terjadi. Mari saudara doakan seluruh jemaat Pusat Air Madidi diberkati Tuhan. Baik berkat-berkat jasmani, berkat-berkat jiwani, dan berkat-berkat rohani Tuhan limpahkan pada seluruh jemaat. Semua mulai berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bawa seluruh jemaat Pusat Air Madidi yang olehnya Engkau percayakan untuk ada dalam pelayanan penggembalaan hamba. Kami telah dengar firman malam ini bahwa tatkala ledakan itu terjadi, maka kami akan melihat Tuhan akan memberkati kami. Tuhan akan memberkati kami. Manakala ledakan itu terjadi atas gereja ini, maka berkat-berkat Tuhan akan suruh datang di gereja ini. Dan setiap mereka yang ada di tempat ini, setiap mereka yang tergabung dalam komunitas Jemaat Pusat Air Madidi akan menikmati berkat-berkat yang sama. Berkat-berkat yang dahsyat itu dinikmati. Baik berkat-berkat jasmani, berkat-berkat jiwani, dan berkat-berkat rohani terjadi bagi seluruh jemaat Tuhan. Di dalam nama Yesus, diberkatilah kehidupan umat-umat Tuhan. Setiap usaha mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka, apapun profesi dari jemaat Tuhan, diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, anak-anak muda dengan semua cita-cita mereka, diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya ledakan itu sedang terjadi bagi gereja ini. Kami mau tangkap dengan iman. Yes, kami mau tangkap dengan iman bahwa ledakan sedang terjadi. Yes, ledakan sedang terjadi. Yes, puji Tuhan. Kalau ada yang mau duduk, dipersilakan duduk. Kalau ada mungkin yang mau tetap berdiri, silakan.
Beberapa saat kita akan akhiri season pertama. Selanjutnya saya beri waktu saudara. Saudara akan doa pribadi dulu. Saudara doa biar kiranya Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa. Saya beri waktu 1 menit. Thank you Lord. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Yes, Lord. Hanya padamu pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu, Tuhan Bapa-Ku. Ajaib segala rancangan. Dengan iman katakan, Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, oh Bapa-Ku. Ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, haleluya, Tuhanku. Heran perbuatan-Mu, oh Tuhan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu.
terjadilah. Bolehkah sekali lagi katakan, Bapakku, oh Bapakku, ajaib segala rancanganmu, Tuhanku, Tuhanku, heran perbuatanmu, oh Tuhan, Engkau sanggup mengadakan menurut kehendak-Mu. Boleh katakan bersama, Engkau sanggup, Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan. We love you. Sekali lagi, Engkau sanggup, Engkau sanggup, Engkau. Ini percaya kami Tuhan, ini iman kami Tuhan, sanggup melakukan segala perkara, tiada yang mustahil bagimu. Bolehkah kita bersyukur di akhir dari season pertama ini? Mari angkat syukurmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Kau Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau bawa kami pada pengalaman dan pada dimensi yang berbeda Tuhan. Kau sedang bawa kami naik untuk melihat sesuatu yang luar biasa. Oh Tuhan, yes Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes. Percayalah bahwa pintu-pintu yang tertutup terbuka itu bagimu. Saya tidak tahu pintu apa yang tertutup bagimu, tapi terima dengan iman. Tuhan buka pintu-pintu itu malam ini. Yes Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kekuatan sorga mengalir bagi kami. Akan lebih dahsyat di season yang kedua, akan lebih luar biasa akan kami nikmati di season yang kedua. Kami berdoa bersyukur, kami tutup season yang pertama ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Yes. Tuhan berkati. Kita break beberapa saat saudara. Oke, jam 12 kita mulai, setengah jam kita break di season 1. Lalu kita lanjut pada jam 12, berarti ya mungkin jam-jam 2 kita sudah selesai. Jadi waktu rest kita mungkin agak lebih panjang. Di sini Jo, mungkin minta tolong pemuda-pemuda mau ambil tuh kita snack dulu.
Itu live ya? Oke, nanti lanjut season kedua. Bagi mereka yang sedang menonton, lanjut di season kedua. Tuhan berkati.